Nah, disinilah yang saya sebut dengan psikologi minta maaf gitu ya, Mbak Ola. Jadi, minta maaf itu tidak mudah gitu ya, sama sekali tidak mudah gitu. Nah, sesungguhnya secara psikologis, minta maaf itu sangat berat. Jadi tidak seringan yang kita bayangkan gitu. Kita tahu ya Pak Arfan bahwa ya manusia ini kan nggak ada yang sempurna. Kita semuanya tuh pasti pernah lah melakukan kesalahan begitu ya. Nah, benarkah bahwa sebenarnya nih gitu ya kalau dalam pandangan saya meminta maaf ini kan adalah niatan ingin memperbaiki situasi atau hubungan atau keadaan gitu. Atau ya ini hanya sekedar supaya kita terlihat, bukan supaya kita terlihat, artinya supaya hubungan tetap baik-baik saja. Bagaimana tanggapannya Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi minta maaf itu sesungguhnya adalah kalau diambil analoginya itu seperti super glue gitu. Jadi Super minta maaf blue. itu bisa mengobati hubungan yang rusak serusak apapun gitu. Itu dengan minta maaf. Tapi minta maafnya tentu saja minta maaf yang bersungguh-sungguh, menunjukkan keseriusan, menunjukkan penyesalan, dan menunjukkan bersedia untuk uh, mengobati semuanya gitu ya, membayar apa yang sudah pernah kita kesalahan yang sudah pernah kita lakukan gitu. Tetapi, nah disinilah yang saya sebut dengan psikologi minta maaf gitu ya Mbak Ola. Jadi minta maaf itu tidak mudah gitu ya, sama sekali tidak mudah gitu. Nah sesungguhnya secara psikologis minta maaf itu sangat berat, jadi tidak seringan yang kita bayangkan gitu. Ya minta maaf itu sangat berat. Kenapa minta maaf itu sangat berat Mbak Ola? Ada tiga hal ya. Oke. Yang pertama adalah karena dengan meminta maaf itu kita mengakui bahwa kita salah. Padahal setiap orang itu kan pingin dilihat sebagai orang yang benar. Gitu. Nggak ada orang yang mau dilihat salah gitu. Apalagi mengakui saya salah gitu. Biasanya orang kalau kalau salah saja masih membela diri kan. Nah itu ketika kita membela diri, kalau kita salah membela diri itu kecenderungan manusiawi Mbak Ola. Karena memang manusia itu diberikan Tuhan itu kemampuan membela dirinya gitu. Namanya self defense mechanism gitu ya. Jadi kemampuan untuk membela diri itulah yang membuat kita bisa survive, membuat kita bisa hidup, ya, membuat kita bisa tumbuh dan berkembang gitu. Karena kita mampu membela diri kita sendiri. Kan seperti itu kan? Kan ketika kita kecil kan orang tua kita kan yang selalu membela kita dan sebagainya. Tapi kemudian kita kan dididik untuk menjadi mandiri. Nah, mandiri itu artinya apa sih? Mandiri artinya kita bisa membela diri kita sendiri gitu. Jadi memang kemampuan membela diri sendiri itu adalah sebuah insting gitu, Mbak Ya, Ola. Ya. ya. Nah, jadi ketika kita harus minta maaf, itu kita sedang menuju ke arah yang berlawanan dari Insting itu. insting kita, iya. Malah kita ngaku, saya salah gitu. Jadi beratnya luar biasa itu, Mbak Ola. Ya, itu nomor satu ya kenapa meminta maaf itu begitu sulit ya. Nomor dua, ketika kita meminta maaf, Mbak Ola, kita itu sedang menempatkan diri kita pada posisi yang lemah. Itu Mbak Ola. Posisi Oke. kita sangat rentan dan kita siap untuk diserang gitu Mbak Ola. Iya kan? Bayangkan Mbak Ola tadi, dalam cerita Mbak Ola tadi minta maaf begitu ya. Itu kan berarti Mbak Ola siap untuk diserang kan? Siap nih, dia mau ngomong apa nih abis ini nih gitu kan? Iya, Nah, iya. dan kita udah jelas-jelas mengaku salah. Kita nggak ngaku salah saja, kita merasa benar saja, kita diserang. Apalagi kita Betul. udah terang-terangan menyerahkan diri, saya salah gitu. Nah ini sangat bertentangan dengan naluri kita untuk bertahan. Gitu. Bertahan. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Nah yang ketiga, ketika kita minta maaf itu, tadi Mbak Ola juga sudah menyebutkan gitu, ada perasaan uncertain gitu, perasaan tidak pasti gitu, karena kontrol ada di tangan dia, Tangan orang. Iya. bukan di tangan kita kontrolnya gitu. Jadi saya sudah minta maaf, oke. Nah sekarang apakah orang di pihak sana mau memaafkan atau tidak, itu ada di tangan dia. Jadi saya berada dalam posisi yang tidak pasti ini sekarang nih.
Oke. Padahal saya sudah melakukan sebuah tindakan yang beresiko gitu. Ya, saya sudah menyerahkan diri saya, mengatakan saya salah, saya siap diserang, saya berada di posisi yang rentan, yang lemah. Kemudian uncertain lagi. Ini dimaafkan atau enggak ya? Itu terserah dia gitu, bukan terserah kita, itu sayangnya. Sehingga dalam konteks seperti ini, Mbak Ola, memaafkan itu jauh lebih mudah daripada minta maaf. Minta maaf. Karena Dalam kalau konteks ini ya. memaafkan, itu kontrol ada di tangan kita. Orang ini punya salah. Nah, sekarang dia sudah minta maaf. Kita mau maafin nggak? Nah, kontrol ada di tangan kita. Nah, kalau minta maaf, itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena kontrol ada di tangan dia. Udah capek-capek minta maaf, tahu-tahu nggak, that's too late. Nah, mau apa coba? Gitu, Mbak Ola. Oke. Jadi dalam konteks ini dari yang dijelaskan oleh Pak Arfan, ya meminta maaf itu menjadi berat ya, karena kecenderungan manusia kan memang ingin ya secara natural kita ingin berada di posisi yang powerful ya, tidak dianggap lemah dan sebagainya begitu. Nah, yang tepat ini sebenarnya ketika kita meminta maaf itu adalah mengatakan bahwa hai Bapak, Ibu, kawan, teman, siapapun lah gitu ya, kita mengatakan bahwa saya minta maaf begitu ya, karena saya melakukan kesalahan lalala, kita sebutkan, atau yang penting pokoknya saya ngomong sama Pak Arfan, saya minta maaf ya Pak, dah gitu aja gitu ya. Yang lebih gampang yang mana? Yang lebih gampang yang mana? Ya, minta maaf ya Pak, udah gitu kan. Nah, itulah yang terjadi pada hari-hari ini kan. Mohon maaf lahir batin itu adalah minta maaf yang tidak spesifik. Untuk segala macam kesalahan yang kita menyebutkannya aja, kita nggak berani menyebutkan kesalahannya apa gitu. Nah, bagaimana mungkin orang bisa memaafkan ketika kita tidak jelas menyebutkan kesalahan yang mana yang sudah kita lakukan gitu. Untuk mengobati luka pada diri seseorang, kita itu harus menyebutkan gitu. Saya minta maaf untuk apa gitu. Karena saya sudah mengatakan apa, karena saya sudah melakukan apa gitu. Sehingga minta maaf saya menjadi sesuatu yang serius gitu. Karena saya berani mengakui gitu secara spesifik. Jadi minta maaf yang serius itu adalah minta maaf yang spesifik, Mbak Ola. Ketika kita tidak spesifik, berarti kita tidak sungguh-sungguh, Mbak Ola. Nah, itu berat sekali. Makanya itu beratnya di situ gitu. Kalau hanya mengatakan saya minta maaf ya gitu. Ya minta maaf apa gitu. Itu tidak berat gitu. Tapi minta maaf yang spesifik itu yang berat gitu. Itu yang harus melawan ego kita karena kita mengatakan spesifik itu kan sebetulnya apa? Menjelaskan kesalahan kita apa. Betul. Kalau hanya minta maaf ya mungkin saya ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Tapi saya harus menjelaskan kesalahan saya apa. Nah, itu yang paling berat, Mbak Ola. Itu poinnya di situ. Pak Arfan, apakah mungkin banyak orang berpikirnya gini ya, ini terutama dalam hubungan misalnya saja yang kerap kita jumpai ya, akhirnya bertumpuk nih antara hubungan suami, istri, atau anak dengan orang tua dengan anak begitu ya, yang menganggap bahwa karena posisi lebih kuat, posisi lebih tinggi ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan, kok kayaknya seperti seolah-olah itu sudah sepatutnya dimaklumi gitu loh, misalnya orang tua ke anak atau suami ke istri gitu. Itu seperti kalau secara psikologis kita lihat kayak sudah sepatutnya untuk dimaklumi gitu. Jadi kalaupun nggak minta maaf pun, ya udahlah berbesar hati untuk memaafkan. Bagaimana tanggapan Pak Arfan tentang kondisi ini? Betul sekali. Nah, inilah yang membuat tadi, inilah yang namanya psikologi minta maaf, Mbak Ola. Oke. Ya, orang menganggap bahwa minta maaf itu sepatutnya dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah. Atau orang yang usianya lebih muda. Itu. Kenapa itu? Itu apa namanya? Itulah yang namanya ego sebetulnya gitu. Dan ego ini sebetulnya ego ini sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, Mbak Ola. Ya, jadi tidak pernah ada rumusnya bahwa kalau saya lebih tua dari Anda, kalau pangkat saya, jabatan saya lebih tinggi dari Anda, maka saya tidak berbuat salah. Itu tidak pernah ada rumus seperti itu gitu, Mbak Ola. Jadi dalam persoalan minta maaf itu alasannya bukan karena siapa lebih tinggi dari siapa, tapi siapa yang berbuat apa gitu. Jadi alasannya selalu dengan perbuatan salah gitu. Jadi
kalau kita tahu bahwa meminta maaf itu begitu berat dan semua orang pasti merasakan hal yang sama gitu. Saya juga termasuk gitu Mbak Ola. Nah, kalau kita tahu bahwa meminta maaf itu begitu berat dan tidak ada urusannya dengan siapa lebih tua dari siapa, siapa lebih tinggi dari siapa, tapi urusannya adalah dengan siapa yang bikin salah sama siapa, kan seperti itu. Maka kita akan hati-hati untuk tidak berbuat salah. Ya, kita akan sangat berhati-hati menjaga ucapan kita, menjaga tindakan kita, karena kita tahu kalau nanti kita berbuat salah, betapa susahnya untuk minta maaf gitu Mbak Ola. Nah, jadi dengan seperti ini kita akan selalu eling lan waspodo itu gitu, untuk selalu menjaga apapun yang keluar dari mulut kita gitu, untuk hati-hati sekali gitu Mbak Ola. Mana yang jauh lebih powerful Pak Arfan, kita meminta maaf dengan mengucapkan ya baik kata-kata gitu, ada wordingnya gitu ya, ngomongin langsung, kita menggunakan letter gitu ya, surat, apakah itu surat melalui email kah atau WhatsApp kah gitu ya, atau kita menunjukkan saja melalui tindakan. Ada banyak yang mengatakan nggak perlu dikatakan, yang penting tindakan gitu ya. Katakan dengan bunga misalnya. Nah, kita nanti bisa jawab ini di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Apakah harus dengan kata-kata, lisan, terdengar begitu, atau kita bisa tuliskan, atau hanya bisa lewat perbuatan pun sudah baik gitu ya, untuk bisa kita wujudkan meminta maaf.